Gak ada bapak, ibu, anak yang bisa jadi mindsetnya tuh beda. Tapi mungkin juga mindset mereka sama semua gitu karena ya mereka kan tinggal dalam satu rumah gitu kan. Dan dari banyak cerita yang kita dapat, sering kan tuh di satu keluarga salah satu dari mereka ada yang mindsetnya beda, bahkan saking bedanya si orang itu tuh jadi masuk aliran sesat padahal keluarganya baik-baik aja. Tapi lu kebayang gak sih dalam satu keluarga gak cuma satu orang nih yang mindsetnya sesat, tapi seluruh anggota keluarganya yang mana bikin mereka jadi keluarga sesat. Moy, Nat, masih inget gak sekte sesat di Jakarta Selatan yang pernah gue ceritain? Masih. Gue udah ceritain kan tentang sepasang suami istri yang ikut ke sekte itu terus kena akibatnya. Dan gue juga udah pernah ceritain tetangga di samping rumah sekte itu yang juga kena batunya. Nah tapi kali ini gue mau ceritain tentang salah satu anggota sekte itu, yang mana dia salah satu anggota paling awal dari sekte ini. Si sekte ini yang pemimpinnya kita sebut aja Pak Jarwo, itu sebelum pindah ke Jakarta dia tuh asalnya dari daerah Jawa Tengah. Dan saat di Jawa Tengah dia punya beberapa anggota, 3 orang. Dan tiga-tiganya ini gak cuma dikasih ilmu aja Muy, nah tapi masing-masing dari mereka dikasih peliharaan jin. Nah salah satu muridnya yang paling awal jadi anggota, itu kita sebut aja namanya Yono ya. Yang masih di Jawa Tengah ini? Dia masih di Jawa Tengah di saat itu. Nah Yono ini mas-mas umurnya 30 tahunan yang kerjaannya tuh satpam Muy. Nah istrinya gak kerja. Nah dia salah satu anggota yang akhirnya ngikut Pak Jarwo ke Jakarta. Dan setelah dalam tanda kutip ngilmu sama Pak Jarwo ini, Yono tuh bisa mendadak kaya Muy. Nah dari yang awalnya gajinya tuh UMR lebih dikit, tiba-tiba dia bisa jadi punya mobil, renovasi rumah, istrinya juga belanja mulu. Pokoknya mendadak kaya lah. Setelah dia ngilmu dan jadi anggota si Pak Jarwo ini. Ya udah pasti karena jadi anggota sekte ini mereka ngelakuin juga yang namanya pesugihan. Kondisi Yono yang tiba-tiba kaya kayak gini ternyata bikin dia dinyinyirin sama keluarga besarnya, sepupu, om, tantenya Yono lah. Termasuk bahkan kakaknya Yono sendiri. Karena Yono cuma 2 bersaudara. Mereka pada ngiri tuh, Muy. Nah, kenapa Yono bisa tiba-tiba tajir gitu dalam waktu singkat? Tapi pada curiga gak, Bi? Nah, sebenarnya kayak si Yono ini dinyinyirin sama saudaranya, dikatain, diejek gitu loh. Kayak kebayang gak sih lo lagi acara keluarga, misalnya lebaran gitu, lo diejek sama saudara lo dengan nada bercanda, tapi bercandanya tuh nyelekit, kayak implicitly emang beneran ngejek, gak cuma bercanda. Nah, mereka tuh kayak gitu, mikir kayak Yono udah lama gak ikut acara keluarga, tiba-tiba sekalinya ikut udah bawa mobil aja. Masa siapa bisa beli mobil? Jadi kayak kalau lu nanya kayak tadi tahu apa enggak, ya kayak secara nggak langsung bertanya ke Yono tapi dengan cara ngejek gitu loh. Yono ngerasa emang keluarganya emang nyinyir banget, cukup bikin bete juga. Tapi ya dia nggak mau ngambil pusing. Bodo amat, yang penting hidup gue enak gitu. Nah ini di suatu waktu, kejadiannya sekitar 5 tahun yang lalu. Di saat itu bokapnya Yono tuh meninggal. Nyokapnya udah gak ada sebelumnya. Otomatis warisan turun dong ke anaknya. Yono ini 2 bersaudara kan, tadi gue bilang. Dia cuma punya 1 kakak, sebut aja namanya Mas Jaya. Nah namanya mungkin keluarga bangsat aja kali ya. Jaya ini ngerasa kayak gak adil sama warisan, dibagi rata tuh ke dia sama adiknya. Nah kayaknya juga si Jaya tuh ngerasa kalau gue kakak, adik gue juga duitnya lebih banyak dari gue lebih butuh dari dia dan lebih pantas dapat warisan dibanding adik gue gitu. Oh si abang ini finansialnya nggak stable gitu Bi? Nggak stable Muy. Ya mungkin bisa dibilang seperti Yono dulu lah. Gajinya kayak UMR kayak gitu-gitu loh. Iya. Nggak kayak Yono yang sekarang yang ya oke banget gara-gara apa yang dia lakuin gitu kan. Iya. Nah Jaya tiba-tiba ngehubungin Yono lah dan ngomong baik-baik, maksudnya dia kayak gimana, minta warisan lebih gitu. Tapi Yono langsung nolak. Dia nggak mau tuh ngikutin permintaan kakaknya. Dimatiin tuh telepon. Kenapa dia gak mau, Bi? Karena ya dia ngerasa ya udah 50-50 aja kan, ini hak gue gitu kan. Walaupun si Yononya juga udah kaya. Betul. Nah kakaknya digituin marah lah, seorang kakak gitu kan. Gak sopan banget nih adik gue. Udah rada panas tuh si Jaya. Ditelepon lagi adiknya sampai marah-marah. Lancang ya kamu Yon, duitmu aja haram. Digituin sama kakaknya. Yono malah makin manasin. Dia bilang, nggak apa-apa mas, yang penting aku punya mobil gak kayak mas. Ditutup lagi tuh teleponnya sama si Yono. Ngamuk tuh Jaya ngedenger adiknya ngomong kayak gitu. Dia gak tahu adiknya ini cuma mau jawab cepet aja biar warisan yang gak dibagi sesuai maunya si Jaya, atau emang beneran duitnya Yono tuh haram. Tapi yang pasti Jaya tuh marah banget ngedenger adiknya ngomong kayak gitu. Dan saking keselnya, Jaya tuh mau ngerjain adiknya ini.
Jaya kontak tuh temennya yang emang dukun di daerah Jawa Tengah buat ngerjain si Yono. Yang kejadian di satu malam ngefek tuh ke Yono. Di satu malam Yono lagi tidur, tiba-tiba pintu kamarnya digedor. Pintu kamar ya, bukan pintu rumah. Begitu Yono buka pintu, dia lihat makhluk hitam, tingginya 2 meter, matanya merah, berdiri di depan kamarnya. Set. Tapi ya yang kayak kita udah tahu Muy, Nat, Yono gak akan takut sama yang kayak gitu. Iya. Ya gak sih? Gak ada apa-apanya dibanding peliharaan dia lah. Udah tuh pintu ditutup, dia tidur lagi. Begitu bangun paginya, perasaan Yono tuh kesel banget. Dia tahu yang ngirimin pasti ada hubungannya sama kakaknya. Karena Yono tuh dengan masuk ke anggota sekte ini mainnya bersih banget Muy, Nat. Gak ada yang pernah dijadiin musuh, dan dia tuh gak cari masalah sama siapa-siapa lah. Dibalas lah sama si Yono ke kakaknya ini. Besokannya dikirim tuh peliharaannya Yono, dan langsung kejadian. Di besok malamnya itu, tengah malam, kakaknya Yono ini si Jaya lagi tidur. Dengan posisi terlentang, Jaya ini ngerasa kayak ada sesuatu yang nyentuh pipinya dia gitu loh. Kayak ada angin tipis-tipis nyentuh ke pipinya. Jaya melek gara-gara hal itu. Tiba-tiba persis di depan mukanya Jaya itu ada sosok hitam. Matanya merah, bertaring, nyengir gede banget. Lidahnya keluar sampai liurnya tuh tumpah-tumpah ke selimutnya Jaya. Jaya langsung mundur gara-gara kaget ngeliat kayak gitu. Dia mundur ke belakang dan dia ngeliat badannya si makhluk ini bahkan sampai menuhin satu kamarnya dia. Set. Tingginya juga mentok sampai atap. Bahkan makhluk ini tuh nunduk, makanya kepalanya tuh bisa persis di depan Jaya, saking gedenya si makhluk ini. Jaya teriak-teriak kayak orang gila sampai akhirnya istrinya tuh kebangun. Tapi istrinya nggak lihat apa-apa. Dan setelah itu Jaya pingsan sendiri. Gak sampai situ Muy, Nat. Ternyata Jaya makin marah dan balas dendam ke adiknya sendiri. Jadi kayak perang ilmu hitam sama saudara sendiri gitu ya? Iya Muy, dia datengin lagi tuh temennya yang dukun ini dan minta Yono buat dicelakain. Bener aja, beberapa hari setelah itu, di satu malam nih, Yono lagi tidur, telentang gitu. Tiba-tiba dia sesak nafas, si Yono. Dia ngerasa lehernya kayak ada yang nyekek. Ya namanya orang pintar kali ya. Gak lama dari situ dia bisa tuh ngelawan si makhluk kiriman ini. Dan udah pasti setelah si Yono kejadian kayak gitu, dilawan lagi nih kakaknya Muy, Nat. Tapi kali ini Yono tuh gak nyelakain kakaknya. Di besok malamnya, di tengah malam, kejadian tuh apa yang dilakuin sama Yono ke Jaya. Jaya kebangun lagi. Tapi kali ini bukan gara-gara ada sesuatu di mukanya Jaya. Jaya kebangun gara-gara dia dengar istrinya tuh gerasa kerusuk, kayak ngeronta-ronta gitu loh. Pas si Jaya bangun dan dia nengok ke arah istrinya, ternyata istrinya ini udah dipegangin tangan, kaki, sama mulut istrinya. Itu dipegang dan mulutnya ditutup sama makhluk-makhluk yang badannya kecil, telanjang, perutnya buncit tapi mukanya tua. Tuyul Bi. Kayak tuyul tapi mukanya tua, Nat. Dan kayak, sorry ya, istrinya tuh kayak diperkosa rame-rame gitu loh sama makhluk-makhluk ini. Serem banget. Parah banget kan? Itu chaos banget Muy, Nat. Dan dari situ Jaya tuh panik banget, malah takut. Bukan mau ngebalas adiknya lagi karena dia ngerasa anjir ini udah parah banget gitu loh. Dan dia bener-bener gak mau macam-macam lagi sama adiknya. Tapi yang kasihannya Muy, Nat, yang dia pikir semuanya tuh berhenti sampai situ aja, gara-gara yaudah gue kalah nih, kayak gue takut sama adik gue. Ternyata gak sampai situ Muy, Nat. Kasihannya, walaupun udah dibawa ke orang pintar, kadang istrinya Jaya tuh suka gerasa gerusuk sendiri malam-malam. Tapi kalau Jaya kebangun, dia tuh nggak ngelihat ada apa-apa atau kayak ngelihat istrinya dia apain sama makhluk halus. Bener-bener istrinya aja gitu yang kayak gerasa kerusuk kayak digangguin. Dan Jaya cuma bisa nenangin sama megangin istrinya aja kalau malam-malam istrinya kayak gitu. Beresnya masalah mereka berdua tuh gimana Bi? Ada nggak? Sebenarnya sih ya si Jaya ini kayak nggak bisa ngapa-ngapain loh Muy. Maksudnya dia udah nyoba ngelawan, tapi karena dia takut istrinya makin kenapa-napa, takut makin parah lagi. Jadi ya dia ngambil langkah aman buat yaudah deh, gue ngalah sama adik gue. Tapi ya on the other hand, istrinya juga masih suka kayak gitu loh. Iya. Gila, padahal karena masuk sekte itu doang ya, jadi dia berani ngelawan abangnya sendiri ya. Kayaknya sih emang dia pede banget dan gak takut ya. Maksudnya ya gue juga ditinggalin sama keluarga gue nggak bisa nerima gue yang kayak gini gitu loh. Emang agak-agak dua-duanya sih menurut gue yang parah ya. Iya.